Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati billah rahimakumullah. Di pertemuan pertama dan kedua dari kitab ini kita telah membaca adab ketika keluar rumah menuju masjid, dan kemudian di pertemuan kedua kita baca adab ketika masuk masjid, di dalam masjid. Di pertemuan ketiga ini beliau rahimahullahu ta'ala sudah menjelaskan kepada kita terkait dengan sifatus shalah. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu sifatus shalah. Ada beberapa pembahasan pada hari ini kita baca insyaallah. Yang pertama adalah terkait dengan kapan kita mulai berdiri menuju salat. Ketika sudah dalam masjid, qomat. Ketika qomat, kapan berdirinya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yustahabbu an yaquma ilaiha inda qalil muadzini qad qamatis shalah. In kana al-imamu fil masjidi wa illa idza ra'ahu. Kata beliau, disunahkan seorang yang sedang di masjid untuk berdiri menuju salat ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Ketika muadzin qamat dan membaca qad qamatis shalah. In kana al-imamu fil masjid. Ini apabila imam ada di dalam masjid. Wa illa, yani wa illam yakun imam fil masjid, jika imam tidak sedang di masjid, maka idza ra'ahu, bila dia sudah melihat imam masuk masjid. Ini pembahasan rahimahullah. Yang pertama saya kira perlu kita ingat apa bedanya azan dengan iqamah. Apa bedanya azan dengan iqamah? Azan itu adalah i'lam bidukhuli waktu shalah. Itu azan. Azan adalah pemberitahuan terkait dengan masuk waktunya salat. Ya, sehingga muadzin itu harus seorang yang amanah. Yang pertama, dia harus orang yang alim, tahu waktu salat, tahu dengan sendiri melihat bayangan matahari, terbenam matahari, terbit fajar, atau dengan yu'allam, diajari, diberitahu. Kata ulama kita, satu lafaz saja misalnya belum masuk ke salat, dia ketika azan mengucapkan Allahu Akbar, satu saja lafaz misalnya ketika mengucapkan Allahu Akbar belum masuk ke salat, maka tidak sah
tidak sah azannya. Karena azan itu adalah pemberitahuan telah masuk waktu sholat. Syaratnya harus benar-benar dipastikan telah masuk waktu sholat. Sehingga ini pentingnya muadzin yang amanah, muadzin yang alim bila waktu, sehingga tidak merusak ibadah kaum muslimin, apalagi di bulan Ramadan terkait dengan puasanya, sahurnya dan bukanya. Itu azan. Kalau qomat itu adalah i'lam, pemberitahuan terkait dengan iqamatus shalah, akan dilakukannya salat. Nah, sehingga dalam pelajaran nahwu sering kita baca qad qamatis shalah, artinya ditakrib untuk menunjukkan telah dekatnya pelaksanaan salat. Qamat itu pemberitahuan akan segera dilaksanakan salat. Nah, pembahasan kedua, ucapan beliau rahimahullah ta'ala, yustahabbu an yaquma ilaiha inda qaulil muadzin. Masalahnya adalah apakah al-muqim itu harus muadzin? Itu pembahasannya di dalam kitab fikih. Apakah yang qomat itu adalah harus yang azan itu? Jadi katakan yustahabbu an yaquma ilaiha inda qaulil muadzin. Ikhwan, tidak ada nas yang sahih mengharuskan muqim itu muadzin. Ada satu riwayat la yuqimu ila al-muadzin, tapi hadis dhaif, sehingga tidak ada. Sehingga min bab afdaliyah, yang afdal, yang berhak qomat yang azan, tapi kalau kemestian, keharusan, kewajiban tidak diwajibkan. Artinya ketika tiba waktu pelaksanaan, misalnya mungkin ada perjanjian di antara jamaah, antara azan dan qomat misalnya 10 menit, seperempat jam, ternyata pas waktunya muadzinnya sedang tidak di tempat, boleh siapapun bisa azan. Atau ketika imam datang ke masjid, muadzinnya sedang keluar, sedang ke toilet, maka siapa yang ada dia qomat. Tidak disyaratkan harus muadzin. Tidak disyaratkan harus muadzin. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika muadzin qomat atau ketika ada yang qomat, kapan orang-orang di masjid itu berdiri? Jawabannya ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah kalau imamnya ada di masjid. Imamnya ada di masjid. Memang imam datang awal, dia sebelum qomat sudah datang, dia mungkin qobliyah di masjid, dia sudah berada di masjid. Ketika muadzin yuqim, ketika qomat, imam sudah di dalam masjid. Yang kedua apa? Ketika imam masih di luar masjid. Ini ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yustahabbu an yaquma ilaiha inda qaulil muadzin qad qamatis shalah in kana al imamu fil masjid. Ini keadaan pertama adalah kalau imam sudah di dalam masjid, kata beliau, maka disunnahkan berdirinya ketika yang qomat mengucapkan qad qamatis shalah. Itu ucapan beliau, yustahabbu an yaquma ilaiha inda qali muadzin qad qamatis shalah idza kana aw in kana al-imam fil masjid. Ini keadaan pertama. Kalau imam di masjid, kapan disunahkan kata beliau? Itu ketika al-muqim mengucapkan qad qamatis shalah. Sebagian berpendapat
yakni ketika baru mulai baca qad berdiri. Ada yang menyatakan seperti Imam Syafi'i, di sebagian pendapat menyatakan ketika selesai qad qamatis shalah berdiri. Nah, sebagian menyatakan tidak sampai imam muqim selesai salat. Ikhwan rahiman rahimakumullah, yang perlu antum ingat, saya ulangi, dalam keadaan pertama ini. Apa keadaan pertama? Apa keadaan pertama? Apa keadaan pertama? Hah? Iya, biar nggak ngantuk. Hah? Ketika imam sudah di dalam masjid. Ketika dalam keadaan pertama, kondisi pertama, imam sudah di dalam masjid, kapan musallun berdiri? Itu tidak ada nas yang sahih, yang sharih menegaskan kapan berdirinya. Saya ulangi, tidak ada nas yang marfu', yang sahih, yang sharih menentukan kapan berdirinya. Ya, tidak ada nas hadis yang sahih, yang tegas-tegas, yang sahih menegaskan kapan berdiri ada. Sehingga khilaf para ulama kita. Iya, ada yang menyatakan tadi ketika selesai qad qamatis shalah, ada yang menyatakan ketika imam muqim sudah menyatakan qad berdiri, ada yang menyatakan ketika selesai qomat. Sehingga al-imaman di masa sekarang ini, yakni Syekh bin Baz rahimahullahu taala, juga Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, cenderung kedua menyatakan al-amru fihi wasi'. Keduanya menegaskan, menguatkan bahwasanya masalahnya lapang. Al-amru fihi wasi'. Kapan berdirinya? Bebas. Mau ketika mulai qomat, Allahu Akbar berdiri silakan. Atau ketika dia bilang qamatis shalah berdiri silakan. Atau ketika yang penting, kata beliau berdua, yang penting adalah ketika imam takbiratul ihram sudah berdiri. Yang penting apa? Ketika imam takbiratul ihram dia sudah berdiri untuk mendapatkan takbir bersama imam. Gitu ya. Itu keadaan pertama. Sekali lagi, kalau imam sudah di masjid, maka kapan kita berdiri yang dikuatkan oleh al-imaman fi hadzal asr, yakni Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, ya lapang, bebas. Mau ketika di awal qomat, di tengah qomat, selesai qomat, yang penting ketika imam mau takbiratul ihram dia sudah berdiri untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Begitu ya. Adapun keadaan yang kedua, ucapan beliau rahimahullahu taala, wa illa idza ra'ahu. Wa illa idza ra'ahu, apa maksudnya? Maksudnya kalau imam belum di masjid, muqim qomat, Allahu Akbar. Kapan berdirinya? Ketika melihat imam masuk masjid. Itu maksud beliau. Wa illa idza ra'ahu. Jadi kalau imam tidak di dalam masjid, kapan berdirinya? Idza ra'ahu, kalau dia melihat imam datang masuk masjid. Kalau ini ikhwan rahimakumullah, kalau ini ada hadis yang sabit. Kalau yang kedua ini apa? Ada hadis yang sahih yang menerangkan kapan kita berdiri kalau qomat imamnya masih di luar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qamatis shalah wa lam tarawni fala taqumu. Apabila telah diqamati salat, kemudian kalian belum melihatku, maka jangan berdiri. Dengan lafaz lain, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Dengan apa seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika dikumandangkan iqamat, dibacakan qomat, fala taqumu, jangan kalian berdiri hatta tarawni, sampai kalian melihat aku. Sampai kalian melihat aku. Kapan ini? Di keadaan kedua, kapan? Kalau imamnya tidak di dalam masjid.
Begitu ya. Jadi pembahasan yang pertama adalah kapan al-musallun, orang-orang yang salat berdiri ketika qomat. Apa jawabannya? Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau imamnya sudah bersama-sama ada di masjid. Keadaan kedua, kalau imamnya masih di luar masjid. Kalau imamnya di dalam masjid, Syekh Muhammad bin Wahab cenderung menyatakan kapan disunahkan? Ketika mungkin menyatakan qad qamatis shalah. Ya, itu cenderung banyak. Ya, para ulama mazhab Hambali berpendapat demikian. Tapi tadi saya sebutkan tidak ada nas yang sahih, yang sharih, ya, sehingga yang dikuatkan al-imaman bi hadal asr bin Baz bin Utsaimin. Lapang silahkan. Mau kapan? Apakah ketika awal qomat, di tengah-tengah qomat, ya qomat bebas. Keadaan yang kedua adalah ketika imamnya masih di luar. Ya. Sudah ada jelas namanya yang qomat, yang sunnah tentunya ketika qomat sudah ada yang menjadi imam. Makanya dalam beberapa riwayat yang sudah antum sering baca, mesti Bilal kalau mau qomat datang ke Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW lambat, ternyata orang-orang sudah ketiduran, datang. Orang sudah tidur. Artinya ketika mau qomat itu sudah ada konfirmasi dengan imam. Ketika sudah qomat, imam masih di luar, kapan berdirinya? Ketika imam masuk ke masjid. Ketika mereka sudah melihat imam masuk masjid ini, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawih. Pembahasan kedua mungkin tidak saya bahas panjang lebar karena kata beliau, qila lil Imam Ahmad rahimahullahu taala qabla at-takbiri taqulu syai'an, sebelum takbir apakah engkau mengucapkan sesuatu? Qala la, kata beliau tidak. Id lam yunqal 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lan an ahad ashabi, karena tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira tidak saya bahas panjang lebar masalah kedua ini. Yang ketiga adalah ketika telah qomat. Maka kewajiban imam sebelum takbiratul ihram menyempurnakan barisan shaf. Ini pembahasannya seperti itu. Sebelum imam takbiratul ihram, hendaknya memperhatikan, merapikan shaf al-musallun. Ini pembahasan ketiga yang kita baca. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, thumma yusawwil imamus sufufa bimuhadatil manakibi wal aqubi. Kemudian imam meluruskan shaf. Apa yang menjadi tolak ukur lurusnya shaf? Al-manakib, dengan lurusnya antara pundak dengan pundak, wal aqubi. Aqub itu jama dari ka'ab. Apa ka'ab? Mata kaki. Ini jatuh ukur. Pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Jadi yang jadi ukuran itu bukan jari depan atau tumit belakang, tapi mata kaki dengan mata kaki. Nah, sebagian kan yang lurusin jempol sama jempol misalnya, enggak. Atau enggak. Yang jadi ukuran al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Itu kata beliau. Yusawwil imam as-suhuf, dengan cara bagaimana ukurnya? Bimuhadzati, dengan mensejajarkan antara
al-manakibi wal aq'ubi. Aq'ub jabal ka'ab, jadi mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Itu nasnya. Iya, al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Di antara kekeliruan kita, iya, seringnya seperti itu. Apa? Yang jatuh ukur bagian jari depan atau yang lainnya, akhirnya bengkok. Yang kedua yang perlu diingat juga dalam masalah shaf ini, kata beliau, wa yusannu takmilus shaffil awwal fal awwal. Iya. Dan disunnahkan untuk menyempurnakan shaf yang terdepan, ya, kemudian setelahnya. Shaf pertama dulu dirapatkan, dipenuhi, baru kemudian buat shaf kedua gitu. Shaf kedua juga dipenuhi, baru kemudian shaf ketiga. Ini kan rahiman rahimakumullah. Yang kedua, di antara kesalahan sebagian kita, ya, adalah ini, tidak menyempurnakan shaf depan, sudah membuat shaf baru. Nah, biasanya karena tergesa-gesa, karena masbuk misalnya, agar dapat rukunya imam, banyak udah kosong, tapi bukan buru-buru, akhirnya dia ruku di belakang sendirian dan fatal, tidak sah salatnya. Ini terkait dengannya. Ya, kalau seorang salat sendirian di belakang shaf yang belum sempurna di depannya, tidak sah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata limun faridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian salat di belakang shaf. Apa kata ulama kita? Ya, ini ketika shaf depan masih kosong, masih mungkin masuk, tapi dia sendirian di belakang. Ya, sampai satu rakaat sendirian. Ini tidak sah. Terkait dengannya, apakah disunahkan, iya, menarik, dalam bahasa Arabnya zazbu, ahad min jamaah di depan. Sekarang masalahnya sudah sempurna, shaf kedua, datang sendirian. Apakah harus narik orang ke depan? Jawabannya tidak. Yang sudah sempurna, yang dirusak. Lalu tadi hari gimana? Kata ulama kita, hadis la salata limun faridin khalfas shaf, itu adalah kalau shaf depan belum sempurna. Iya, kalau shaf depan belum sempurna, masih mungkin masuk, dia salat sendirian di belakang, ini yang tidak sah. Adapun kalau sudah sempurna semua, tinggal dia sendiri, tidak masalah. Jangan narik orang, malah merusak depan shaf. Gitu ya. Nah, berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tarasul ma'mumin. Kemudian juga di antara yang ada dalam masalah shaf adalah merapatkan antar makmum. Lurus, iya, sempurna dan rapat. Ya, rusu. Tarasu artinya rapat. Sehingga berikutnya kata beliau, wasaddu khalalis sufuf. Dia, seseorang makmum yang sedang sholat, ya, dianjurkan untuk menutup celah-celah shaf. Kalau saya Al-Albani cenderung menguatkan hadis, kata beliau, kata Rasulullah SAW, ya, man wasala shaf wasalahu Allah, wa man qata'a shaf qata'ahu Allah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anjuran, hasungan, fadilah menyambung shaf. Ya. Dan itu kan rahimakumullah, disyaratkan apakah qabla shalah atau asna as-shalah. Ya, apakah sebelum salat kita misalnya mau takbir, ngelihat ada yang
celah kosong diisi. Atau di tengah-tengah sholat, ya kita tengah-tengah sholat ternyata depan kita batal pergi, yang kosong diisi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya la tad'u al-furujat bisyaitan, jangan kalian tinggalkan celah-celah itu untuk syaitan, isi. Ikhwan, asyai bisa dizkar, tapi mungkin bisa jadi ya ada pendapat lain. Tapi kalau saya sendiri cenderung dengan pendapat ini, yaitu terkait dengan masalah aulad. Terkait masalah aulad, masalah sibyan, anak-anak. Yang pertama yang mungkin saya perlu ingatkan, hadis yang sering dibacakan, jannibu sibyanakum masajidakum, ya, jauhkan anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian, itu hadis dhaif. Saya ulangi, hadis jannibu sibyanakum masajidakum itu hadis dhaif. Tidak ada hadis yang menjauhkan anak, perintah jauhkan anak dari masjid, tidak. Bahkan menyelisihi hadis yang jelas-jelas samsur kita hafal, apa itu? Muru sibyanakum bisalah lisabin. Perintah anak saya kalian salat ketika berumur 7 tahun. Wadribu alaiha li asrin, itu. Sekali pertama yang saya ingatkan apa? Hadis jannibu sibyanakum masjidakum, untuk hadis lain. Yang ada kita para orang tua, para wali diperintah untuk mengajari anak sholat ketika 7 tahun, bahkan memukulnya ketika 10 tahun tidak mau sholat. Namun ikhwan, yang poin yang kedua, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, bolehnya aulad sibyan itu dibawa ke masjid dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat penting. Yang pertama adalah la yunajjisunal masjid, tidak sampai menajisi masjid. Kompolnya atau tinjanya, jangan sampai anak-anak tersebut tidak dijaga sehingga mengotori masjid, apalagi menajisi masjid. Ini yang pertama. Ya, sekarang anaknya masih kecil, yang kadang ngompol di mana aja, nggak pakai pempres, ya asalnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting lagi, itu mungkin saya kira lebih mudah dijaga, adalah la yushawwisul musallin, tidak mengganggu sholatnya orang sholat. Ya, khusyuk itu adalah ruhus sholat, sehingga jangan sampai keberadaan anak-anak yang dibawa itu mengganggu kehusuan orang-orang sholat. Ini syarat kedua. Itu disebut Syekh Utsaimin dalam kitab-kitab beliau. Yang pertama, jangan sampai mereka ngotori masjid. Masjid. Yang kedua, jangan sampai mereka ganggu musolli. Masalah yang ketiga, kawan, mungkin saya kira bisa jadi beda dengan yang lain, tapi saya cenderung pendapat ini, yaitu keberadaan anak-anak di tengah shaf. Iya. Apakah keberadaan anak itu memutus shaf sehingga shaf itu ya terputus, tidak taras, tidak rapat, atau bagaimana? Saya pernah dengar satu jawaban dari Syekh Muhammad Amin Al-Jami' rahimahullahu ta'ala, yang intinya kawan, rahimana rahimakumullah, dirinci. Kalau anak-anak yang sudah bagus wudunya, bagus salatnya, tidak masalah, tidak mutusaf. Ya, hasungan buat kita, muru
auladakum bis-shalah li-sab'in. Perintah anak kalian salat ketika 7 tahun itu perintah ngajari salat plus syarat salat. Di antara syarat wudu. Belajar taharahnya. Kalau dia sudah bagus taharahnya, bagus wudunya, salatnya bagus, mulai tengah shaf tidak masalah. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa salat, ya, belum bisa wudu, apalagi tadi kenyataannya ganggu yang kanan kiri, ini yang lebih bagus ya di belakang. Atau kalau memang susah, ya kalau saya pribadi menganjurkan mungkin di samping anaknya diojok dampingi ayahnya sehingga tidak memutus shaf. Kalau pendapat Syekh Muhammad Amin Al-Jami rahimahullahu taala, kalau dia anak yang belum bisa salat, belum bisa taharah, ini termasuk memutus shaf. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya yakini sampai hari ini. Nah, berikutnya tadi berarti masalah shaf. Yang pertama tadi apa? Masalah ketiga masalah shaf. Saya ulangi. Iya, imam meluruskan shaf. Barometernya adalah pundak dengan pundak, kemudian mata kiri mata kaki. Yang kedua adalah disunahkan menyempurnakan shaf depan dulu, sempurna baru setelahnya. Yang ketiga merapatkan antar makmum dengan makmum, tidak membiarkan ada celah antar makmum. Berikutnya adalah kata beliau, wa yamnatu kulli shaffin afdal wa qurbul afdali minal imam. Berikutnya adalah sebelah kanan, bagian kanan imam, bagian kanan shaf itu lebih afdal daripada bagian kiri. Wa qurbul afdal minal imam, dan disyariatkan ya orang-orang yang dekat dengan imam adalah orang-orang yang afdal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ya memiliki keilmuan sehingga dia bisa membutuhkan imam, bisa mengingatkan bacaan imam atau misalnya. Qala kata Rasulullah SAW, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaknya orang yang ada di belakangku itu ingin ikut di belakangku, kata Rasul adalah ulul ahlam wan nuha. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Ya. Masalah yang terakhir, hendaknya yang berada di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Ini tadi ada yang namanya fathu al-fath ala imam, yakni ketika imam lupa bacaan, iya, atau keliru baca. Kalau yang di belakang orang-orang yang bukan ulama, dia nggak bisa betulin. Tapi kalau dia juga seorang yang aqra, punya hafalan, dia bisa betulin imam. Yang kedua, imam kadang salah, kadang saya ulangi lupa. Iya, kalau orang yang tidak berilmu di belakangnya, dia bisa cara betul imam. Iya, sehingga hendaknya yang di belakang imam orang-orang ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang akil, yang orang yang berilmu. Terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa khairu suhufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata beliau, saf laki-laki yang terbaik adalah yang paling depan, saf laki-laki yang terbelakang yang paling jeleknya, saf wanita yang paling baik adalah yang paling akhir, dan saf wanita paling jelek adalah yang paling awal, yang paling depan. Kawan, terkait dengan masalah saf ini, kalau laki-laki saya kira ma'ruf, yang paling depan lebih afdal. Ya, kalau saf wanita yang disebut dalam hadis ini, saf wanita yang paling baik yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan, kalau mereka berjamaah bersama laki-laki. Saya ulangi, saf wanita paling depan yang paling jelek, yang paling belakang yang paling bagus kalau mereka berjamaah bersama jamaah laki-laki. Adapun kalau jamaah sesama mereka wanita ada jamaah, maka tentunya tetap yang paling awal yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Ma yaqulu wa huwa qa'imun mal qudrati Allahu akbar la yujzi'uhu ghairuha. Mungkin sampai sini aja saya baca. Kata beliau, kemudian
dia mengucapkan dalam keadaan berdiri. Yang pertama, ma'al qudrah, jika mampu berdiri. Allahu akbar, la yuzhihu ghairuha, tidak bisa tergantikan oleh kata lainnya. Ini kita sudah masuk ke pembahasan pertama, masalah rukun salat. Rukun min arkanis shalah adalah takbiratul ihram. Iya, tiga pembahasan. Yang pertama kata beliau, takbiratul ihram itu dibaca dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Boleh sempurna baca Allahu akbar. Iya, sekalian rahimana rahimakumullah. Yang sini saya ingatkan karena masalah penting, masalah rukun salat. Saya ulangi lagi, di antara kesalahan sebagian kita ketika masbuk adalah sebagian mereka tidak takbiratul ihram. Sebagian mereka mungkin baca tapi tidak sambil berdiri. Salah paham dengan hadis, iya, wa idza misalnya ra'aitumul imam sajidan rakian farka'u wa idza ra'atahu sajidan fasjudu. Kalau kamu melihat dia sedang rukulah, kalau sedang sujudlah. Salah paham. Akhirnya apa? Datang langsung sujud. Tidak takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Karena takbiratul ihram adalah ruknun min arkanis shalah. Miftahus shalah tuhur wa tahrimu takbir. Iya, sekalian rahimana rahimakum, diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi dulu, kapan kata beliau, jika dia dalam keadaan punya kudrah bisa berdiri Allahu akbar, baru ruku. Takbir itu berdiri, Allahu akbar, baru ikut turun sujud. Tapi takbiratul ihram dulu. Iya, itu di antara kesalahan fatal orang yang masbuk adalah dia langsung ikut duduk, langsung ikut sujud, terruku tapi tidak takbiratul ihram. Itu saya ingat sering, mudah-mudahan ingat. Berikutnya kata beliau, Mal qudrah ini keluar darinya kalau dia punya uzur, mungkin harus salat dengan duduk, berbaring atau lainnya, atau ketika di kendaraan yang tidak mungkin dia berdiri. Qala, dengan lafaz Allahu akbar, la yuzhihu, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tidak bisa digantikan dengan nama Allah yang lain. Tidak bisa Allahul Azim, Allahur Rahman, tidak bisa. Harus Allahu akbar. Itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya kira mungkin seperti kebanyakan sampai sini kita baca. Tapi mimba tadzkir sambil menunggu Ustaz Muhammad tiba, saya ingin mengingatkan beberapa masalah kurban. Mudah-mudahan mimba tadzkir. Yang pertama, ikhwan, saya kira kalau masih definisi sering kita lewati, kurban adalah ya, sembelihannya sembelih di hari Idul Adha dengan hari Tasyrik. Ya, kurban di antara bentuk ibadah berupa sembelihan. Cuman yang terpenting yang saya ingin adalah masalah hukumnya. Hukumnya, kawan, rahimana rahimakumullah. Di sini dalam kitab Ahkamul Udhiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua pendapat para ulama kita dengan dalil-dalilnya. Sebagian menyatakan kurban adalah wajib, sebagian adalah menyatakan kurban sunnah muakkadah. Ya. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua pendapat tadi, beliau memberikan nasihat untuk kita semua. Bapak sekalian, saya ingin bacakan kata beliau, wal adillatu fiha takumu takafi'ah. Dari dalil masalah kurban yang menyatakan wajib, menyatakan sunnah itu hampir sama kuat. Sehingga wasuluku sabil ihtiyat, sehingga untuk menempuh jalan kehati-hatian, alla yada'aha ma'al qudrah, jangan meninggalkannya bila punya kemampuan. Yang menyatakan wajib banyak dalilnya. Di antara yang wajib adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian minta sunnah juga ada kan, tapi kata beliau untuk hati-hati. Dalil yang menyatakan wajib itu kuat juga. Untuk hati-hati, kalau punya kemampuan jangan meninggalkan ibadah kurban.
ibadah yang azimah, syiar min syiar Islam. Ya. Tetapi kapan? Kalau punya kemampuan. Pertanyaannya, masalah kedua ini yang saya ingatkan, kapan dikatakan seorang punya kemampuan? Kapan dikatakan seorang punya kemampuan sehingga jangan meninggalkannya, atau lebih baik, lebih sepatutnya tidak meninggalkannya? Kapan dikatakan punya kemampuan? Yaitu ya adalah ketika dia memiliki kelebihan harta, kelebihan uang yang lebih setelah untuk nafkah 4 hari. Nafkah keluarganya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Bila ada sisa uang harta setelah diperkirakan untuk nafkah 4 hari ini, dan uang tersebut cukup untuk membeli hewan kurban, maka dikatakan sudah punya kudrah, kemampuan. Alhamdulillah, misalnya ketika tanggal 10 Zulhijjah, ya ada uang masih 3 juta. Paling juga nafkah keluarga saya 150.000, berarti 600.000. Sisa 24 ternyata alhamdulillah kambing, domba yang kecil-kecil ada yang cuma 1,5 juta. Kita katakan punya kemampuan berarti. Kalau punya kemampuan, bagusnya jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Itu ikhwan rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, tadi ya masalah kudrah. Sekali lagi, kapan dikatakan kudrah? Yaitu kalau punya kemampuan. Kapan dikatakan punya kemampuan? Kalau dia punya uang lebih yang cukup untuk hewan kurban setelah disisihkan untuk nafkah keluarganya untuk tanggal 10, 11, 12, 13. Ketiga, kita punya kemampuan. Para ulama kita menyatakan ibadah kurban di hari-hari kurban lebih afdal, dibandingkan infak dengan uangnya. Kurban dengan kambing seharga 2 juta dengan infak 2 juta rupiah berupa uang di hari-hari kurban, itu lebih afdal yang berkurban. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa dzabhul udhiyati afdalu min as-sadaqah bi thamaniha. Menyembelih kurban itu lebih afdal dibandingkan sedekah dengan uangnya. Qala, kata beliau, nassa alaihi al-Imam Ahmad rahimahullah, nas, penegasan keterangan penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Bahkan kata beliau, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa ahadu talamidati Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahul barizin. Bahkan berkata Ibnu Qayyim, yang beliau adalah salah seorang murid yang paling menonjol dari murid Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, az-zabhu fi mawdi'ihi afdalu min as-sadaqati bi thamanihi walau zad. Kata beliau, menyembelih kurban pada waktunya itu lebih afdal dibandingkan sedekah dengan uangnya, walaupun sedekahnya lebih dari nilai hewan kurban. Waktu itu sampai 2 juta. Ini enggak, dia kurban dengan kambing harga 2 juta dengan infak 2.500.000, tetap lebih afdal yang di hari kurban. Itu penegasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga jangan meninggalkannya, atau lebih tepatnya lebih hati-hati kita tidak meninggalkan bila punya kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin di sana nunggu beliau. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.